Sebab lapangnya dada, jiwa, ya, hati. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan artinya betul-betul mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hati, difikirkan dengan akal fikiran, diaplikasikan dengan anggota tubuh, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada satu gumpalan darah. Kalau dia baik, maka akan baiklah seluruh jasad seseorang. Dan kalau dia buruk, maka buruklah seluruh jasad seseorang. Subhanallah, inilah yang sedang kita bahas dan biasa dinamakan dengan hati seseorang. Memang ini teman-teman sekalian adalah mahkota dalam diri kita. Mahkota. Kapan kita bisa menjaganya, merawatnya, ya, maka secara otomatis kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, sehatnya seluruh tubuh kita, ya, dan juga tentunya lapangnya dada, serta mudahnya kita untuk mengeksekusi setiap kegiatan dan ide-ide kita. Tapi kapan dia rusak hati ini, maka akan mengganggu seluruh anggota tubuh kita, bahkan mengganggu seluruh aktivitas kita yang akan kita lakukan dalam keseharian, termasuk interaksi kita dengan Sang Pencipta Allah dan juga dengan makhluk. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam Islam penyakit dibagi dua. Ada penyakit yang sifatnya badan, ya, apapun sakit yang badan, ya, seperti misalnya orang demam, flu dan seterusnya. Dan juga ada penyakit hati. Nah, penyakit hati inilah yang mungkin, ya, jarang sekali dari dunia media medis itu menggabungkan antara penyakit badan sama penyakit hati ini. Kalau Islam datang menggabungkan keseluruhannya, bahkan sebenarnya penyakit-penyakit hati inilah yang umumnya menjadi penyebab dari datangnya penyakit-penyakit badan itu. Di antara penyakit hati misalnya iri, dengki, ya, dendam, gitu kan. Ini yang biasa juga dibahasakan sakit hati dan sulit untuk memaafkan, ria, ya, pamer, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang berbahaya sekali. Nah, Islam datang menyebutkan itu bagian daripada dosa, bahkan seperti ria, ya, seperti iri dan dengki, ya, seperti dendam, semua ini, dan juga dilarang setiap penganut Muslim, penganut agama Islam untuk membiarkan bersarang dalam hatinya. Bahkan yang ada adalah justru mengobatinya dengan cara memaafkan, ya, kemudian memaafkan menghilangkan dendam, ya, secara otomatis. Berarti juga bersyukur kepada Allah sehingga penyakit iri dan dengki hilang, ya. Kita syukuri apa yang ada dalam diri kita atau yang Allah berikan tanpa harus merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, karena itu hak kausalitasnya Allah untuk memberikan kepada siapapun. Juga tentunya dengan cara ikhlas, maka secara otomatis, ya, riya, sum'ah, riya, pamer ibadah, berbangga-bangga, ujub dengan ibadah, itu akan hilang. Makanya Islam juga membenahi dan membagi dua, ada amal badan, seperti orang membaca Al-Quran, seperti orang bersedekah dengan tangannya misalnya, seperti orang berceramah, kayak kami sampaikan, seperti kita sholat, ya, kita berpuasa, ini semua amal-amalan badan kita yang beraktivitas, ya. Namun juga ada amalan hati, dan harus connect satu sama yang lain. Amalan hati seperti ikhlas, tawakal kepada Allah, ya, kemudian bersyukur, ya, bersabar. Ini semua connect antara amal hati dengan amal badan. Nah, disitulah tercapai kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya berbentuk pahala dan juga memudahkan kita untuk bisa menjalani roda kehidupan ini karena penggabungan antara dua aktivitas ini, aktivitas badan dan juga aktivitas hati. Nah, teman-teman sekalian, syaitan berusaha agar selalu membuat hati seseorang itu gelisah, gundah, berisikan dan bersarang penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul melapangkan hati kita, ya, dan membersihkannya. Dan itu semua juga kembali kepada sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah cahaya yang terang.
Dan kalau dia melakukan lagi, maka ada titik cahaya lagi sampai hatinya terang benderang. Dan kalau seandainya dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau dia ulangi titik hitam lagi, maka bisa saja hatinya menjadi kelam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ada hati yang lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu itu. Maka ini sudah sulit sekali untuk mendapatkan peringatan. Hati-hati yang lembut, yang lunak, yang berisikan amal-amal hati seperti ikhlas, tulusnya pada Allah, ikhlas menerima takdirnya Allah, bertawakal kepada Allah, artinya mengembalikan hasil usaha dia kepada Allah. Kemudian juga dia memaafkan, ya, kalau ada kesalahan, maka akan membuat orang seperti ini lebih mudah untuk melalui kehidupan dia. Dan juga dia selalu siap untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya, karena memang dasarnya ya dia tidak iri, tidak hasad, tidak ada penyakit, jadi penuh dengan hal-hal yang sangat baik dalam hatinya. Maka dengan seperti ini orang-orang akan bisa lapang dada, bisa selalu tenang dan senang dalam menghadapi kehidupannya. Nah, ini gambaran tentang masalah hati itu sendiri. Tapi kalau kita sudah bersarang amal-amal hati tersebut, maka kita akan sangat lunak. Air mata kita mudah menetes dengan sedikit melihat fenomena alam saja, misalnya melihat keindahan alam semesta, ya, melihat dan merenungi bagaimana besarnya nikmat Allah pada diri kita, kesehatan yang Allah berikan, makanan, minuman, pasangan hidup, anak-anak. Kita jadi sensitif sekali untuk melihat semua itu sebagai sebuah nikmat, dan kita selalu alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang kita netesin air mata karena melihat nikmat Allah per itemnya, bahkan sekecil apapun kita merasakan itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, kita nanti akan bisa sampai pada level itu di saat memang hati kita sangat bersih. Sampai pada tingkat kita bisa meneguk seteguk air saja, kita akan selalu mengatakan alhamdulillah. Kita mungkin hanya bisa menggerakkan jari-jari jemari kita saja, kita mengatakan alhamdulillah, masih bisa mengancing baju kita sendiri misalnya, masih bisa mengenakan pakaian, ya, sendiri, tidak perlu dibantu orang lain. Itu semua nikmat yang sangat besar. Di saat Allah uji dengan penyakit, bagaimana dia harus dibantu oleh orang lain misalnya, ya, dan berapa banyak orang yang tertidur di rumah sakit sana, dan mereka sangat terhalangi dari aktivitas umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak bisa produktif dalam keseharian misalnya. Nah, ini jadi kita jadi sensitif untuk bisa melihat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi kalau nikmat-nikmat besar, nikmat kecil aja sudah seperti itu, nikmat besarnya luar biasa. Ya, mungkin dia bisa melaksanakan ibadah haji, mungkin dia bisa selamat dari satu tabrakan yang mematikan, pesawat mungkin yang lost control dan akhirnya harus jatuh, tapi dia masih bisa selamat. Mungkin banyak hal-hal yang besar dalam hidupnya yang Allah masih selamatkan dia, maka itu lebih menyentuh lagi buat dia. Sebaliknya kalau hati itu keras, Bapak Ibu sekalian, maka dan itu sebabnya karena dosa, ya, karena banyaknya pelanggaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhnya dari hal-hal yang akan kita sebutkan 10 hal ini, ya, 10 hal yang akan kita sebutkan insya Allah satu demi satu poin ini. Jauh dari semua ke-10 hal ini, maka hatinya bisa keras sekali. Apalagi memang dibubuhi dan dibiarkan bersarang semua penyakit-penyakit hati, dari iri, dari dengki, dari kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dendam, egois, dan segala macam hal, akhirnya membuat dia sulit sekali untuk bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebesar apapun nikmat, senikmat apapun makanan, sebagus apapun pakaian, melimpah apapun harta, tetap aja bagi dia kecil. Tetap aja tidak ada sesuatu yang perlu disyukuri. Begitu juga, bahkan kebanyakan lisannya selalu berkeluh kesah. Dan juga kalau ada musibah yang besar, ada bencana alam, gempa, banjir, segala macam, sama sekali tidak menyentuh bagi dia. Biasa aja gitu. Sebaliknya tadi kalau orang hatinya lunak, mungkin cuma melihat jenazah saja, mungkin cuma melihat satu kejadian fenomena alam, baik keindahan ataupun sebuah ujian yang berat, gempa bumi dan sebagainya, itu sudah cukup untuk membuat mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat berada di Kufah satu hari, terdengar guntur saja, yang biasa kita dengarkan suara guntur di musim hujan, ya, baru saja berlalu musim hujan yang lalu, ya. Bagaimana guntur kita dengarkan menggelegar di atas langit sana. Sudah jelas ini berarti ada pencipta yang mengaturnya, dan ada juga yang mengeluarkan suara itu, dan ada yang menciptakan suara itu, gitu kan? Mungkin sebagian orang menganggap itu biasa-biasa saja, tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sambil beliau menampakkan ketakutannya
Dan beliau berkata kepada orang di sekitarnya, sungguh ini peringatan yang sangat keras dan tegas dari yang ada di langit sana Allah SWT kepada penduduk bumi. Artinya bisa saja segera Allah binasakan bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari kemaksiatannya. Maka ini penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya ya. Dan umumnya yang merusak hati itu, yang membuatnya sempit adalah dosa. Ya, adalah dosa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, salah satu hadis beliau, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi nafsika wa karihat an yattali'a alaihi nas. Kebaikan itu adalah dengan berakhlak mulia. Ya. Dia bertutur kata yang santun, dia berakhlak yang baik. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Maksudnya, salah satu ciri itu adalah dosa karena kamu tidak ingin orang lain melihatnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَ وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةً. Ketahuilah semua kebaikan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan ketenangan jiwa. Semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa wajah kita begini, kenapa fisik kita begini, ya, kenapa kedudukan saya hanya seperti ini, kenapa saya diuji dengan penyakit ini, kenapa. Maka seorang mukmin itu langsung menganggap itu adalah sebuah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia menerima sebagai rukun iman yang keenam, ya, dari 6 rukun iman diantaranya atau yang berisi yang keenam adalah menerima takdir baik dan takdir buruk, ya. Dia beriman tentang adanya hal tersebut. Dan juga semua kejelekan pasti akan mendatangkan kegelisahan. Kejelekan maksudnya adalah dosa-dosa, ya. Pasti akan mendatangkan kegelisahan jiwa, ya, yang tidak akan berujung kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis pertama tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dalam kitab Mustadrak beliau, jadi 2 halaman 51, dan hadis yang kedua saya bacakan riwayat Tirmidzi di nomor 2518, dan Imam Ahmad jadi 1 halaman 200. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan, ya, membuka pintu-pintu, ya, agar membuat jiwa kita gelisah dengan cara da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dan beralih pada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian beliau mengatakan fa inna sidqa tuma'nina. Jujur adalah ketenangan jiwa. Wa innal kadhiba ribah. Dan ketahuilah kedusta itu adalah kegelisahan dan kegundahan, ya. Jadi ini harus kita fahami baik-baik, gitu kan? Bahwasanya memang hati itu akan gelisah dan berbahaya sekali kalau kita biarkan dia terus dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak ada yang mendatangkan kegelisahan jiwa kecuali dosa seorang hamba. Baik itu dosa yang dia lakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung misalnya memang dia sengaja iri, hasad, penyakit hatinya misalnya, atau dia eksekusi dengan tubuhnya, dengan memukul, dengan mencuri, dengan menggibah, menggunjing, dan segala macam, memfitnah, maka itu bisa saja. Atau secara tidak langsung, dia tidak paham kalau itu dosa, dan tidak mau juga mempelajarinya, ya. Seperti misalnya orang tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingin keluar, tiba-tiba hujan, keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kenapa hujannya? Dia berkeluh kesah dengan itu, ya. Atau terjadi sesuatu dalam hidup dia yang sebenarnya kejadian tersebut tidak ada pelanggaran agama di dalamnya, tidak ada pelanggaran agama di dalamnya, ya. Misalnya dia belum sholat, anaknya ingatkan, nak, ibu sholat ya, ayah sholat ya. Peringatan sampai, tapi karena dia merasa itu anak kecil, kok ngapain ngingatin misalnya, contoh. Atau apa saja yang berhubungan dengan masalah takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling sering terjadi, ya. Dosa yang tidak disadari adalah menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala atau berkeluh kesah dengan itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah sakit dan beliau berkeluh kesah sambil mengatakan aduh gitu, ya. Sebenarnya itu normal saja, ya. Tapi seorang ulama yang bernama Taus, ya, sebenarnya julukannya Taus, namanya Zakwan rahimahullah, seorang ulama besar di masa itu. Taus ini nama burung, jenis burung, ya, yang indah gitu, ya, bulunya dan segala macam. Karena orang ini secara fisik sempurna, ya, paras wajahnya tampan, orangnya bersih, fisiknya kekar, orangnya kaya, orangnya pintar, masya Allah. Maka diberikan julukan Taus. Maka Taus mengatakan,
perkataan aduh pun akan dicatat oleh malaikat. Maka semenjak itu Imam Ahmad rahimahullah tidak pernah lagi bertutur kata kecuali atau tidak pernah mengucapkan aduh ya pada saat beliau sedang membutuhkan pun tidak mengucapkannya karena khawatir nanti dicatat oleh malaikat dan akhirnya diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian memang ini butuh kebesaran jiwa dalam bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita bersih ya. Baik, kita akan langsung masuk teman-teman sekalian dari seperti biasa ya. Saya coba bacakan dulu pendahuluan dan saya selalu ingatkan bukan cuma pendahuluan, kalau Anda beli sebuah buku maka Anda mulai dengan membaca daftar isi dan daftar isi ini akan menjelaskan kepada Anda secara ringkas apa saja akan dibahas ya. Itu ada di halaman 7 sampai halaman 8 ya. Setelah pengantar penerbit daftar isi pendahuluan, nah, kita akan baca pendahuluan sebentar insya Allah. Kemudian penyebab penyenang atau penenang hati yang pertama mentauhidkan Allah, yang kedua prasangka baik kepada Allah, yang ketiga ilmu syar'i, yang keempat berzikir dan banyak berdoa kepada Allah, yang kelima bersegera meninggalkan kemaksiatan dan muhasabah atau introspeksi diri, yang keenam senantiasa melaksanakan kewajiban, yang ketujuh bergaul dengan orang-orang saleh, yang kedelapan membaca Al-Quran, yang kesembilan berbuat baik kepada sesama, yang kesepuluh membuang kedengkian hati dan keinginan keras untuk membersihkannya. Jadi ini nanti insya Allah akan kita bahas dan saya coba akan baca dulu pendahuluan dari penulis setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan kesempitan dada itu ada di halaman 9 ya. Kesempitan dada dan apa yang dialami Muslim berupa kegelisahan dan kegundahan persoalan yang terkadang melewati tiap-tiap orang dari kita. Yang terkadang bisa berlangsung lama pada sebagian orang dan terkadang berlangsung sebentar pada sebagian yang lainnya. Maksudnya ada orang yang lama berhari-hari, berbulan-bulan dengan kegundahannya, ada juga orang yang sebentar melaluinya. Kesempitan atau keadaan sempit dada ini terkadang menjadikan hamba sebagai tawanan, bisikan, dan was-was. Akibatnya, orang yang merana ini tetap menjadi tawanan tipu daya syaitan, tergadai oleh kekuatan godaannya terhadapnya, dan tidak mampu melawannya. Pada baris-baris tulisan yang ringkas ini akan disebutkan sebab-sebab yang menyebabkan kelapangan dada dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lalu beliau mulai masuk di sebab yang pertama. Baik teman-teman sekalian, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, semoga Allah mudahkan kita membedah dengan sempurna setiap poin demi poin dari buku ini dan juga Allah ikhlaskannya dan Allah sebarluaskan ilmu ini tentunya. Sebab lapangnya dada, jiwa, ya, hati. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan artinya betul-betul mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hati, difikirkan dengan akal fikiran, diaplikasikan dengan anggota tubuh, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki, ya, yang mengangkat dan menahan rezeki, yang menambah rezeki. Tidak ada yang mengatur umur, ya, dan menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberikan penyakit dan menyembuhkannya. Tidak ada, ya, yang mengatur fenomena yang di sekitar alam, fenomena alam sekitar kita, ya, baik pergantian siang malam, turunnya hujan, musim dan segala macam, populasi manusia. Tidak ada yang membuat seseorang itu mandul dan juga subur dan seterusnya, contoh dalam masalah ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul memurnikan semua itu serta merasa dengan tauhid ini dengan mengesahkan Allah, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya, dia selalu bersangka baik dengan Tuhannya. Oleh karena itu di sini dalam mentauhidkan Allah bukan hanya sekedar memahami, oh mengesahkan Allah selesai, ya udah saya imani Allah sebagai Tuhan. Tidak, betul-betul harus sangat dalam. Dan ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Jadi betul-betul kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat kita sedang ada nikmat, kita yakin yang menciptakan kita Allah, yang juga memberi nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang sakit dan ada musibah, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit itu Allah, dan yang bisa mengangkat musibah dan masalah itu adalah Allah. Maka saya bacakan di sini di halaman 11 di sebab pertama penenang hati, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, diangkat oleh penulis, mencintai Allah Azza wa Jal, mengenalnya, senantiasa mengingatnya,
merasa tenang dan tentram kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta, takut, harap, tawakal, dan muamalah. Di mana dialah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya, adalah surga dunia dan kenikmatan yang tidak bisa disamai oleh kenikmatan lainnya. Itu adalah penyebab mata para muhibbin atau orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jal, dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, kata beliau rahimahullah, sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada pemiliknya. Nah, saya kembali jelaskan dulu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, ya, senantiasa mengingatnya, ini kan semua berarti bertauhid kepada Allah, ya. Merasa tenang dan tentram kepadanya, maksudnya keputusannya, ya, dan juga bergantung padanya, memohon kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, dengan penuh cinta, dengan penuh takut akan siksanya sehingga tidak berani melanggar, dengan penuh harap agar semua permintaannya dipenuhi oleh Allah, tawakal, menyerahkan hasil usaha setelah berusaha, dan juga, ya, dalam hal muamalah, interaksi dalam keseharian selalu melibatkan Tuhannya, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya. Jadi musibah kita bisa diangkat dan apa yang kita harapkan diberikan. Nah, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak sekali nasihat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya seorang Arab Badui pernah muncul dalam sebuah syairnya yang kurang lebih artinya, jangan engkau gantungkan nasibmu pada makhluk, karena kalau engkau gantungkan nasibmu padanya maka dia akan marah. Tapi gantungkanlah nasibmu kepada Sang Pencipta Allah, yang kalau kau tidak memohon kepadanya justru dia akan marah kepadamu. Dan ini sesuai juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang tidak memohon, manja dan merengek kepada Tuhannya Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya. Dan kenikmatan, ya, yang luar biasa kalau Allah tanamkan dalam hati seperti ini. Ya, ini ada tanaman tauhid, selalu sama Tuhannya, selalu sangka baik dengan Tuhannya. Apapun keputusan Allah dia selalu ridho, ya, sehat, sakit, ya, miskin, kaya, selalu saja dia baik pada Tuhannya. Seperti nanti akan kita jelaskan dalam poin yang kedua, insya Allah nanti, ya, pertemuan akan datang bersangka baik kepada Allah, maka dia akan selalu tentram hidupnya, ya. Dan juga perkataan Ibnu Qayyim tadi yang terakhir adalah, makin dalam pengetahuan tauhid seseorang, makin kuat keyakinannya kepada Allah SWT, maka makin jauh pula kelapangan dada pemiliknya. Ya, makin mudah sekali dia untuk menerima. Contoh misalnya, pada saat nikmat sedang ada, kita bersyukur. Dan itu tidak sulit untuk bersyukur. Ya. Umumnya orang semua mengatakan, oh ya Alhamdulillah, sebentar misalnya kita buka puasa, kita dapat makanan, minuman, kita merasa nyaman, maka itu oke-oke saja. Kita dengan mudahnya kita bisa langsung bersyukur. Tapi yang perlu kita titik beratkan, syukur ini sebuah sayap kehidupan yang selalu harus dipandarkan dengan sayap yang lain, yaitu sabar pada saat ujian datang. Karena tidak mungkin orang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus paham benar-benar poin masalah ini. Sebagaimana kita bisa syukuri dan menerima kalau kita diberikan nikmat, kita juga harus bisa bersabar pada saat kita diberikan ujian. Itu poin yang sangat luar biasa yang harus kita pahami, ya. Sehingga kalau kita pernah sehat, kita juga bisa menerima pada saat kita sakit. Kita pernah kenyang, kita juga bisa terima pada saat kita, ya, lapar. Pada saat kita tua, kita bisa menerimanya karena kita juga pernah, atau kita muda, kita bisa menerima, syukuri, dan kita bisa menerima pada saat kita sudah tua dan pikun sehingga tidak kekuatannya berkurang dan segala macam. Semua itu adalah partner kehidupan yang harus ada. Sebagaimana juga kita hidup, kita akan mati. Dan puncaknya nanti di akhirat ada surga dan ada neraka.